Halo, selamat pagi Glenda, selamat pagi sahabat Mirai Aset. Hari ini kita akan membahas mengenai result daripada Vale Indonesia dan mungkin kita juga akan membahas adjustment yang kita telah canangkan untuk Vale terkait dengan result daripada first Q 2024-nya. Oke, bisa kita mulai presentasinya? Ya, jadi memang untuk di first Q 2024 ini, revenue-nya Inco ini atau dari segi pendapatannya Inco ini mengalami penurunan sebesar kurang lebih 22% secara Q on Q, menjadi sekitar 230 juta dolar. Dan ini memang dikarenakan oleh penurunan daripada ASP sesuai dengan benchmark daripada nickel prices atau LME yang juga mengalami penurunan secara kuartalan. Kemudian untuk terkait dengan sales volume-nya, ini memang juga kita melihat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya ada juga sedikit penurunan ya. Kemudian di sisi daripada produksinya, ini juga memang ada sekitar 5% ya penurunannya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya di angka sekitar 18.200 ton. Kemudian dari segi biaya, jadi memang kalau misalkan kita menghitung daripada cash cost-nya atau biaya tunai produksi yang di uh, resultkan oleh Inco ini, jadi kita melihat sebenarnya untuk terkait dengan AS apa namanya cash cost-nya sendiri, ini memang masih cenderung agak elevated. Jadi memang kalau misalkan cash cost di 2023 bulan di fourth quarter 2023 ini cash cost-nya ada sekitar di level 9.487. Jadi memang untuk di kuartal pertama 2024 ini masih ada di level 9.890. Memang kenaikannya masih 1,1% cenderung flat, tapi kita melihatnya sebenarnya ini agak miss daripada estimasi kita. Jadi memang kita estimasinya adalah untuk cash cost ini bisa mengalami penurunan. Jadi sebetulnya untuk cash cost yang dicanangkan oleh Inco di first Q 2024 masih lebih tinggi daripada ekspektasi kita dan juga remain elevated. Sehingga ini menyebabkan tadi dikombinasikan dengan sales volume dan juga ASP yang mengalami sedikit penurunan dan juga cash cost yang masih remain cenderung elevated. Jadi kita melihatnya EBITDA ini cenderung miss our estimate sekitar 40% daripada estimasi awal kita. Kemudian untuk net profitnya sendiri ditambah dengan EBITDA yang memang mengalami penurunan. Jadi net profit ini ada fair value adjustment terhadap salah satu investasinya Inco di PT KNI. Jadi memang Inco ini mencatatkan net profit sebesar 6 juta dolar. Miss juga ada estimasi kita daripada konsensus dan juga estimasi kita sehingga memang nanti kita akan bahas sedikit mengenai dengan adjustment yang telah kita buat. Oleh karena itu, overall dengan result yang cenderung EBITDA, kemudian net profitnya yang memang miss estimate, kita juga melihat sebenarnya untuk margin daripada Inco sendiri ini cenderung squeeze, baik dari gross profitnya sampai dengan net profit marginnya. Boleh kita next sedikit? Ya, jadi memang kalau misalkan untuk Inco dari resultnya yang memang kita melihatnya below our estimates, jadi memang kita sudah men-fine tune, kita punya estimasi untuk 2024 terhadap Inco. Kita mengekspektasikan bahwa untuk dari sisi uh, revenue-nya kita masih maintain di sekitar level 1016 karena memang untuk revenue sendiri tadi result yang sudah kita sampaikan itu masih cenderung inline ekspektasinya dibandingkan dengan kita dan juga konsensus, namun karena memang sebabnya estimasi kita miss ataupun konsensus miss ini karena memang kita melihatnya untuk dari sisi cash cost yang masih elevated sehingga kita memang untuk dari sisi gross profit dan EBITDA-nya kita adjust. Untuk EBITDA-nya tadi mungkin yang dari level 389 juta dolar kita adjust menjadi 324 juta dollars atau kita turunkan sebesar kurang lebih 16,8%. Dan ini overall untuk dari ke bawahnya untuk ke net profitnya kita kurangi atau kita trim down dari 143 juta dolar ke 94 juta dolar atau turun 34%.
Oleh karena itu, kita dengan menggunakan metode valuasi yang masih cenderung sama, yaitu EV/EBITDA multiples dengan kurang lebih 6,5 kali, yaitu di minus 0,5 standar deviasi daripada rata-rata uh, uh, EV/EBITDA Inco sepanjang 5 tahun. Ini kita trim down TP kita di 4.240 dari sebelumnya di 4.500, dan kita downgrade rekomendasi kita menjadi hold. Kemudian ada risiko-risiko memang untuk terkait dengan harga saham Inco ini lebih cenderung nanti akan berkurangnya daripada nickel prices, dan kemudian juga ada delay project development untuk jangka panjangnya untuk Inco di 1 sampai dengan 2 tahun ke depan. Namun daripada itu, untuk di second Q 2024 kita melihat mungkin ekspektasinya ada sedikit perbaikan, karena memang kita melihat untuk terkait dari harga nikelnya sendiri ini masih cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal pertama, karena memang untuk di second quarter 2024 ini kita melihat harga nikel sempat mengalami kenaikan berdasarkan memang series of events yang sudah mungkin kita sampaikan dari meeting-meeting sebelumnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kembali ke Glenda. Selamat pagi, sahabat Miraset.